ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan menguraikan tafsir surah Al-Jin juz 29. Surat apa? Al-Jin. Ini apa-apaan Ustadz, tahu-tahu bahas tentang surat jin. Iya, no, di depan ada pengumuman, ada spanduk, ayo bantu Gunung Semeru. Ada apa di Semeru? Bagi sebagian orang, ya, bagi sebagian orang, mohon maaf, masih ada yang percaya ono gunung ada penunggunya. Hah? Ada bodyguardnya katanya. Ada yang punya, tahu yang punya? Ada yang nungguin, ada yang ngendaliin, ada yang merentah tuh gunung selain daripada Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka kita sekarang ini kadang kita lupa sama hal-hal yang dasar, hal-hal prinsip. Lupa sama akidah. Kadang-kadang kita fokusnya ayo ibadah yang benar, yang bagus, yang cakep. Hadir majelis ilmu, banyakin sedekah, banyak puasa sunat, banyak sholat sunat, akhlak yang bagus, muamalah yang bagus, ekonomi yang bagus. Tapi kadang kita lupa bab akidah, cepat dilupain sama orang. Padahal akidah ini adalah pondasi, dasar dari semua, akar dari semua masalah. Kalau amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah, bisa kita petik hasilnya, bisa bermanfaat, memberikan keberkahan buat hidup kita. Itu tergantung apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah apa enggak. Setuju? Setuju apa enggak? Ini dasar. Jangan sampai orang Islam niatnya tolak bala, baca doa, berdoanya sama Allah, udah betul. Baca Yasin, baca Al-Quran, udah betul. Minta perlindungan kepada Allah, betul. Ente mau baca tahlil berapa ribu kali, betul. Ente mau baca zikir berapa ratus ribu kali, betul. Minta perlindungan kepada Allah. Tapi abis itu jangan ente rusak tuh amal, ente hangusin tuh amal. Habis itu saya pernah dengar orang-orang di kampung apa tahu dah, sono jauh, habis baca doa, habis baca Yasin, habis tahlil, orang kasih makan, ada juga satu nampan khusus. Ada kopi, ada rokok, ada nasi uduk, nasi ulam, pisang, apalah segala macam. Kagak boleh disentuh. Taruh di kamar. Buset. Buat siapa itu? Atau taruh di mana yang lagi entor di sono, tengah hutan apa di mana? Pinggir kali, tengah jalan. Begini nggak usah rusak. Baru udah bagus dia ibadah. Ini penyakitnya umat Islam nih. Mohon maaf, masih ada meyakini ini alam semesta, ada yang lain yang nungguin.
yang ngendaliin, yang kasih perintah, yang kasih larangan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran mengatakan ini cerita dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah melalui lisannya para jinnya aja menyatakan keheranan. Dulu sebelum turunnya surat jin ini, banyak praktek-praktek di tengah masyarakat, terutama di masa jahiliyah. Dulu banyak orang-orang dari kalangan manusia ini yang minta pertolongan kepada golongan jin. Ada disebut dalam beberapa kitab tafsir. Misalnya tafsir Muqatil, tafsir At-Tabari mengatakan dulu ada kebiasaan Arab Badui masa jahiliyah, kalau dia bepergian dari satu kota ke kota lain sampai bermalam nginep di tengah jalan gurun pasir, lewat gunung-gunung, bukit-bukit batu, dia mau bermalam di situ, bangun tenda di situ sementara. Sebelum ada dia istirahat, sebelum dia bangun tenda itu, dia bilang begini, dia macam berdoa kepada Allah, wahai jin, pemilik penunggu gunung-gunung dan bukit-bukit batu ini, aku berlindung kepadamu dari keburukan. Jangan kasih kita gempa malam-malam. Jangan kasih Jangan kasih puting beliung. Jangan kasih badai pasir lah, kira-kira begitu. Lindungi kami, katanya. Itu sebutnya a'udzu bi'azizi hadzal wadi. Nauzubillah. Ini saya cuma mengutip saja dari tafsir itu. Aku berlindung dari makhluk dedemit, jin, setan yang memiliki lembah ini. Minta perlindungan dia. Nauzubillah min dzalik. Fazaduhum rahaqa. Maka Allah mengatakan ungkapan semacam itu, praktek-praktek seperti itu bukan malah memberikan dia keselamatan, kebaikan, tetapi akan menambah mereka tersesat dan menambah dosa. Makanya dulu ini kisah ya, asbabun nuzulnya daripada surat Al-Jin ini gimana Pak Ustadz? Ada diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Dulu makhluk jin ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenal sama jin? Kenal nggak jin? Jin ifrit? Jin apa lagi? Nggak kenal? Dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka ini sudah terbiasa menguping, mencuri-curi kabar gaib yang dibawa oleh malaikat untuk para nabi dan rasul. Atau bukan untuk para nabi dan rasul, mencuri-curi kabar perbincangan malaikat ya. Berbicara tentang mereka, misalnya malaikat bicara tentang nasib manusia, kapan bencana ini, macam-macam ya, lagi ngobrol, ada yang nguping, padahal jauh dia ngupingnya tuh ya. Mending kalau mama di sini nguping, sekarang mama nggak pakai nguping, tinggal buka HP aja, HP lakinya. Ya Pak, pernah begituin? Iya, HP lakinya, ya. Nah, itu. Jadi HP yang paling mahal itu adalah HP yang nggak pernah dibuka sama istri, paling mahal, susah dapatnya, ya. Zaman sekarang, kenapa ya bapaknya juga sih? Kadang-kadang suka bikin masalah, ya nggak? Nah, ikut grup WA, alumni anu ketemu
mantan. Ya. Oh, udah makin gila aja bininya ntar. Cemburu. Ya. Nah, itu model-model gitu. Kalau sekarang ngupingnya begitu, ya. Curi-curi HP. Lakinya tidur atau ke toilet sebentar, dibuka tuh. Tahu aja dia passwordnya. Ya. Jin begitu juga. Ini malaikat lagi pada ngobrol atau sedang ada apa peristiwa-peristiwa besar. Jin ini, makhluk-makhluk halus ini berupaya untuk mendekat, untuk curi-curi kabar, curi-curi berita. Ntar abis itu udah dapat kira-kira ini, dia nebak-nebak juga tuh jin. Nggak pasti juga kedengerannya kupingnya itu, ya, karena memang dijaga berlapis-lapis. Kabar gaib, berita-berita tentang kejadian yang ada di alam semesta ini nggak mudah untuk ditembus dari lauhil mahfuz itu. Tapi kadang-kadang masih bocor, ada gemaknya sedikit. Tapi pun itu nggak jelas dia dengar. Dia cuma kira-kira saja. Oh, bagus nih, kira-kira begini. Nah, ini info-info begini kita jual aja kepada manusia nih. Apa tumbalnya lo mau kasih ke gue? Ya kan kira-kira. Apa sesajen lo? Ya kan? Ente mau karir moncer, ya? Mau selamat dari ini itu, mau cepat jabatannya, karirnya, pangkatnya, mau cepat, mau bagus laku dagangnya. Ayo sini kasih persembahan, aneh kasih tahu ente bakal begini-begini. Padahal dia juga ngarang tuh jin, ngarang. Nggak ada yang bener, ngarang. Ya. Cuma kira-kira. Itu pun sebelum di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Berani dia begitu. Tapi setelah diutus Rasulullah SAW, ini ceritanya jin ini. Ya. Udah nggak bisa lagi dia nyuri-nyuri, dengar-dengar, nguping-nguping. Atau buka-buka WA-nya malaikat. Ya. Di hacker, nggak bisa. Udah nggak bisa lagi hacker. Ya. Nggak bisa lagi dibajak. Ya. Maka mereka kebingungan, waduh, kita udah ribuan tahun bekerja buat beginian nih, dapat sajen-sajen dari manusia, minta selamat, minta tolak balak, minta anu, wah repot ini kita ini urusannya, ntar kita bisa ceking kurus, nggak ada proyek lagi dari manusia kita. Maka mereka ini sebarkan intel mata-mata ke seluruh dunia. Turun kalian ke bumi, ada apa di bumi ini? Kok kita nggak bisa lagi bawa kabar gaib? Kalau kita mau nembus ke atas, udah nggak bisa. Kita cari kabar di bumi ini, ada apa ini? Maka itulah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi sedang berada di pasar Okas, beliau bermalam di sana, kemudian subuh mengimami sholat, membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran, maka jin-jin intel, woi, kalau ada yang tukang ngintelin pengajian, jin tuh, benar, yeah. Jin-jin intel pada gerutu. Nah, ini ketemu kita sebabnya nih, yang udah disebar kemana-mana, yang sebar ke Moskow, ke Beijing, kemana-mana. Suruh balik, sini lu datang ke Mekah, datang ke Madinah. Ini surat jin turunnya di Mekah. Datang ke sini, ke Tihamah, ke lembah Bakkah. Telepon-teleponan itu, datang jin. Ada apa? Ini penyebabnya kita lagi udah nggak bisa lagi dapat proyek dari manusia, udah nggak bisa lagi curi-curi berita gaib kita jual buat manusia, nggak bisa lagi. Apa sebabnya? Nih, lu dengerin. Adek, seorang Rasul utusan Tuhan, dia baca ayat Al-Quran, manggut-manggut, nangis mereka. Maka mereka lalu mengatakan apa? Mereka, sebagaimana di dalam ayat 1 surat Al-Jin, Allah berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada.
segolongan jin itu mendengar bacaan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW pada waktu sholat subuh. Lalu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh, kita telah mendengarkan bacaan mulia. Bacaan yang mulia, yang menakjubkan. Yahdi ilar rusd. Bacaan yang mulia yang menakjubkan itu dia memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita untuk jadi orang benar. Karena jin ini juga sebelum diutusnya Nabi SAW, ya, itu tersesat juga kayak manusia. Karena risalah yang Allah berikan berupa wahyu, berupa kitab-kitab suci, kitab-kitab seperti yang diturunkan pada Nabi Rasul dahulu, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Ini juga ditujukan bukan hanya untuk bangsa manusia, tetapi juga bangsa jin. Karena mereka itu berakal juga. Mereka itu mendapatkan taklif juga dari Allah. Hanya mereka tidak kasat mata. Alamnya beda dengan kita. Tapi Al-Quran menegaskan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna fakanu li jahannam hataba. Jin itu ada dua golongan, ada yang Islam dan ada yang zalim, yang kafir. Mereka bakal jadi kayu bakar di dalam neraka. Sama kayak manusia. Manusia yang kafir bakal jadi kayu bakar di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka mereka udah nggak menerima wahyu dari Allah, udah tersesat sebagaimana tersesatnya manusia. Al-maghdubi alaihim atau dhalin, ada yang dimurkai oleh Allah, ada yang tersesat. Jadi ada jin, ya memang jin mengikuti seperti manusia. Kalau manusianya tersesat dari zaman Nabi Musa, Yahudi tersesat, ya jin ada yang ikut kayak begitu. Setelah diutus Nabi Isa, manusia ada yang tersesat, nggak lagi beriman, bertauhid, mengesahkan Allah, malah mengangkat Nabi Isa jadi Tuhan atau anak Tuhan. Ya jin juga begitu, ada yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Makanya dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Allah berfirman, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ayat 80 surat Maryam. Hampir-hampir saja langit-langit runtuh. Bumi terbelah. Gunung hancur. Kenapa? Apa yang menyebabkan langit runtuh, bumi terbelah, gunung itu hancur berkeping-keping? Anda aulir rahmani walada. Karena banyak jin dan manusia yang mengatakan, yang meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Inna syirk fazi'at minhu samawatu wal ardu wal jibalu wa jami'ul khalaiq illa thaqalain. Penyakit yang namanya syirik itu dijauhi oleh seluruh alam semesta. Bumi, langit, matahari, bintang, bulan, batu-batuan, gunung, semuanya itu tidak ada yang mau syirik kepada Allah. Nggak ada yang mau menduakan Allah. Mereka lari menjauhi perbuatan syirik, kecuali dua jenis golongan makhluk, jin dan manusia. Makanya aneh kalau manusia ya minta sesuatu, berlindung dari sesuatu kepada gunung atau yang nungguin gunung. Bodohnya kebangetan.
Lah dia aja kagak mau syirik. Ini gunung kagak mau berbuat syirik pada Allah. Matahari nggak ada berbuat syirik kepada Allah. Bumi nggak ada dia berbuat syirik menduakan Allah Ta'ala. Semuanya mengikuti perintah Allah, mengesahkan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hanya dua golongan ini, jin dan manusia, yang mereka itu berani-berani untuk berbuat syirik kepada Allah. Makanya Al-Quran mengatakan surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah. Pun kalau mereka percaya kepada Allah, wahum musyrikun, mereka berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah. Percaya Allah sebagai penciptanya, percaya Allah yang ngatur rezekinya, percaya Allah yang kasih manfaat, kasih nikmat, atau mencegah musibah, mencegah madarat. Tapi dia juga percaya ada makhluk lain selain daripada Allah Ta'ala yang bisa mengatur dunia ini, termasuk urusan rezeki, jodoh, kerja, nasib manusia. Kalau ada yang menentukan, itu ada yang begitu banyak. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Surat, ya, di dalam Al-Quran itu ada satu surah ketika Allah bertanya kepada para orang-orang musyrikin, ya, mereka ditanya oleh Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, ya, la yaqulunna Allah. Surat Az-Zumar ayat 38. Jika seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik itu, dia yakin kepada Allah, percaya nggak sama Allah? Percaya. Orang musyrik zaman jahiliyah, dia beriman nggak pada Allah? Beriman pada Allah, tahu Allah itu pencipta dia, tapi mereka ini masih meyakini juga ada makhluk lain, ada Tuhan-Tuhan lain, sesembahan-sesembahan lain yang ikut mengatur kehidupan dunia dan dirinya, dan menjadi perantara antara mereka dengan Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu kata Al-Quran. Kami, kata orang jahiliyah, tidak menyembah tu berhala-berhala kecuali hanya untuk apa? Mereka mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Jadi orang jahiliyah ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Nah, Allah tanya lagi. Allah ngetes lagi nih. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Sekarang Muhammad SAW tes mereka, uji mereka. Apa benar mereka betul-betul meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur, satu-satunya pengendali, satu-satunya pemberi rizki kepada makhluk manusia ini? Tanya, uji mereka keimanan. Jangan cuma percaya omongan dia pada. Jangan kau hanya percaya omongan mereka. Allah yang menciptakan semua itu. Nanti dulu, uji dulu. Tanya, apa tanyanya? Ya Rabb, afara'aitum ma tad'una min dunillah? Kalau begitu, tahukah kamu apa yang kamu sembah selain Allah itu? Ya. Apakah kamu lihat, apakah kamu meyakini yang kamu sembah selain daripada Allah itu, jika Allah menghendaki untuk aku kesulitan,
Allah menghendaki bencana untuk aku ditimpakan, apakah sesembahan-sesembahan itu yang bisa mencegah, yang bisa melenyapkan bencana itu? Ini ditantang sama Allah. Ya. Au aradani birahmah, atau kalau Allah ingin aku mendapatkan rahmat, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah sesembahan-sesembahan itu mereka yang bisa mencegah rahmat itu sampai kepada aku? Nggak bisa. Ya. Allah kalau udah tetapkan, ya, fulan bin fulan dapat rezeki hari ini, jam ini, tanggal ini, di sini dia dapat rezeki, itu rezeki nggak bakal ketukar, nggak bakal hilang gara-gara diambil jin, gara-gara dicegah sama di tengah jalan, kagak ada. Ya. Atau sebaliknya, kalau Allah sudah menetapkan bencana musibah kepada seorang, tabrakan, dompet hilang, kunci motor hilang, ya, rumahnya kemalingan, kebakaran, gempa bumi, jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, kalau Allah sudah tetapkan pasti terjadi, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah dan menghilangkan bencana itu dari kita. Ini keyakinan dasar tauhid kita kepada Allah. Jadi tauhid itu bukan cuma meyakini Allah itu satu, Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, tapi kita harus meyakini semua takdir, apa yang diputuskan, ditetapkan, ditulis oleh Allah untuk kehidupan seluruh manusia, dari kita melek, dari kita awal hidup, lahir di dunia ini sampai kita mati, semua catatan amal kita, takdir kita, apa yang musibahkah, nikmatkah, karuniakah, semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa intervensi, yang bisa campur tangan menggagalkan rahmat itu sampai kepada kita, atau mencegah bala musibah bencana itu sampai kepada kita. Ini tauhid, Pak. Makanya iman kepada rukun qadha dan qadar itu bagian dari tauhid. Bahwa takdir kita ini nggak ada yang bisa intervensi, kecuali Allah mau rubah, kecuali Allah mau belokin. Allah bisa berkehendak, tapi itu bergantung kepada kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, jauhkanlah musibah dari kami, amin. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal mihan wal zalazil ma zahara minha wa ma batan. Kita doa tolak bala, mau di dalam sholat, mau setelah sholat, atau dibaca ketika kunut, atau di luar kunut, dibaca ini doa daf'ul bala. Doa itu mungkin saja bisa menolak bencana, tapi itu semua atas dasar kehendak dan izin Allah, bukan karena siapa-siapa. Makanya habis ente baca tolak bala, jangan kasih sajen, bos. Allah nggak perlu dikasih sajen. Wa huwa yut'imu wala yut'am. Allah yang kasih makan semua makhluk, dia nggak perlu dikasih makan. Woi, jangan campur-campur, ya. Oh enggak Pak Ustadz, ini yang bikin juga orang Islam, niatnya sedekah buat makhluk apa kek, ada kucing situ makan, bodoh amat, terserah. Ya, niatnya buat, udah itu jangan belok-belok deh, jangan macem-macem, ya. Ngasih sajen begitu, ada kagak niatnya orang naruh di situ buat kucing, buat burung. Ya kalau ente mau ngasih burung, makasih aja makanan tebar situ, jagung kek, dedek kek, ya nggak? Kan pada punya peliharaan masing-masing, ya, punya kucing masing-masing.
Lu kasih aja nu ikan pinggir-pinggir jalan. Kasih apa tuh? Apa makanan kucing? Ya, ada Whiskas dan macam-macam mereknya. Jangan promo nih di sini. Saya juga pelihara kucing. Ya. Atau kasih makan ikan pelet, ada pelet, bukan pelet anu ya. Ini makanan pelet itu kecil-kecil itu. Itu mah nggak masalah, bisa jadi niat sedekah buat mereka makhluk. Tapi udah jelas ini ngasih saji-saji begitu, dikasih begitu dengan niat seperti itu. Jangan lagi dibelokkan, niatnya Pak Ustadz itu barangkali buat kucing. Ya. Toh yang sembelih itu juga orang Islam baca bismillah. Ente bukan minum kopi. Ente nenggak miras, baca bismillah, itu jadi halal kagak? Pakai logika dong. Ya. Makanya Imam Nawawi itu dalam fatwanya, ya, saya kutip di sini. Sebentar. Amma dzabhu li ghairillah fal muradu bihi ayyadhbaha bismi ghairillahi ta'ala. Ini kan ada hadis Nabi SAW melaknat 3 golongan manusia. Hadis dalam Sahih Muslim nomor 1978, bukan tahun lahir, ya. Ini nomor 1978. La'anallahu man la'ana walidahu wa la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Ada 4 yang dilaknat Allah golongan manusia. 1 yang melaknat orang tuanya, 2 orang yang menyembelih sesembelihan untuk selain Allah. Nah, biasanya para ulama, para fuqaha memasukkan masalah sesajian itu masuk dalam dikiaskan, dianalogikan dengan menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Sama aja. Kalau binatang disembelih, kalau nasi, bikin bubur, bikin kopi, kasih rokok, bukan disembelih, tapi dikasih. Buat selain Allah sama aja. Modelnya dianalogikan sembelihan, ya kan? Yang ketiga, siapa orang yang melindungi orang yang berbuat dosa, berbuat kriminal, dilindungi. Koruptor dilindungi. Tukang begal, ente lindungi. Pembunuh, ente lindungi. Siapa yang bunuh? Apa? Yang melindungi pembunuh? Tahu? Ini man awa muhdisan, Allah laknat. Jangan macam-macam. Ya. Dan yang keempat, Allah juga melaknat orang yang merubah patok-patok tanah. Ini tanah, kita udah punya, ada sertifikatnya, ada patoknya. Dirubah. Bisa jadi orang lain yang roh atau kita pengen lebarin tanah kita. Nah, itu nggak boleh, dilaknat sama Allah. Orang lain mau curi tanah kita, patok kita diambil, diganti. Nah, itu juga dia dilaknat oleh Allah, nggak boleh. Nah, yang dimaksud dengan menyembelih untuk selain Allah, kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, jilid 14 halaman 141, adalah seseorang itu menyembelih dengan nama selain Allah. Seperti dia menyembelih untuk berhala, untuk salib, untuk Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi salam, atau untuk Ka'bah. Kalau enggak sembelih, lu kasih makanan, bawa nih makanan, ya, buat siapa? Buat berhala, buat salib, buat Nabi Musa atau Nabi Isa atau Ka'bah. Ka'bah aja nggak boleh. Ini kata Imam Nawawi. Karena Ka'bah itu nggak perlu diberikan sesajian-sesajian. Ya. Zaman dulu, zaman jahiliyah, orang-orang musyrik itu suka kasih sajen di depan Ka'bah. Woi, bukan zaman sekarang aja. Ya, itu mereka kalau nyembelih, sembelihan kurban, mereka ini kan masih mewarisi tradisi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail disembelih kan? Tapi kurbannya mereka itu kagak dimakan. Digeletakin aja di depan patung berhala, di depan Ka'bah, darahnya diusap-usap, ya, dilumurin ke tuh berhala, dilumurin ke Ka'bah. Tujuannya supaya apa? Ini korban daging kambing, sapi, onta, biar dimakan sama Tuhan. Gile benar. Padahal Allah udah mengatakan, wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia yang kasih makan ente, dia nggak perlu dikasih makan. Surat Al-An'am itu, ayat 6. Baca aja. Wa huwa yut'im wa la yut'am.
Makanya Allah mengatakan, mengecam perbuatan seperti ini, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Had 37 mengatakan, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan kurban itu nggak bakal dimakan sama Allah. Makanya Allah perintahkan, kasih fakir miskin, at'imul qani'a wal mu'tar, at'imul ba'isal fakir. Itu caranya kita kalau mau taqarrub kepada Allah, bukan kita kasih Allah makan, kasih sesajen depan Ka'bah, kasih sesajen di depan berhala, enggak. Kita sedekah fakir miskin. Lu kasih anak yatim, lu kasih tetangga yang miskin, lu kasih orang-orang jamaah yang membutuhkan. Itu baru tolak bala, bos. Ya. Wa nahwi dzalika fa kullu hadza haramun wa la tahillu hadhihi dzabihah. Ya, semua itu yang seperti itu haram dan tidak halal sembelihan itu. Sawa'an kana dzabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan. Apakah yang menyembelih sembelihan kambing itu, hewan itu, atau yang memberikan sesajen itu, kalau dia bukan kambing, bukan hewan. Apakah yang menyembelih itu muslim atau Yahudi atau Nasrani, itu nggak boleh dimakan, haram ente makan. Ya, mau sesembelihan hewan atau makanan pisang kayak apa kayak, itu nggak boleh dimakan, karena dia buat selain Allah, itu jatuhnya jadi haram, walaupun makanannya halal, walaupun kebuli di sono. Ya, ente taruh kebuli, enak gak kebuli? Oh, enak banget. Kambing panggang, panggang domba Afrika, domba Kairo. Wah, tapi kagak dikasih fakir miskin, buat jin, buat setan, haram tuh, nggak boleh kita makan. Ya, kalau ente mau pengen bikin konten, boleh. Pengen bikin konten maksudnya apa? Pura-pura itu sesajen, ente makan aja itu. Ya, buat nyadarin orang yang kayak begitu. Nah, tapi ente niatnya udah bukan untuk sesaji ya, tapi niatnya untuk menyadarkan. Nah, itu boleh dimakan. Nah, tapi kalau awalnya orang lain yang bikin, taruh situ, meskipun itu makanan halal, sembelihan halal, la tahillu, nggak boleh dimakan, nggak halal. Mau yang kasih sajen itu orang Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, nggak boleh. Nass alaihi Syafi'i, ini yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, wattafaqa alaihi ashabuna, dan disepakati oleh imam-imam mazhab Syafi'i. Fa in qasada ma'a dzalika ta'zimal madhbuhi lahu ghairillah, kalau dia bermaksud dengan perbuatan itu mengagungkan makhluk jin, setan yang dia diberikan persembahan sembelihan atau makanan tadi itu selain daripada Allah, wal ibadata lahu, atau maksudnya adalah untuk beribadah kepadanya, kana dzalika kufran, itu jelas perbuatan kafir. Fa in kana dzabihu musliman qabla dzalika shara bidzabhi murtaddan. Ini fatwanya Imam Nawawi. Kalau yang melakukan itu, yang menyembelih itu, yang memberikan sesaji itu adalah seorang muslim, sebelum itu dia adalah orang Islam, shara bidzabhi murtaddan, dengan dia menyembelih itu untuk selain Allah, dia jadi murtad. Ini bukan kata saya, kata Imam Nawawi rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala. Maka ini hati-hati. Oke, nanti para ulama nanti akan mentafsil, akan membagi lagi ya, supaya kita juga harus lebih berhati-hati ya. Bagaimana pertanyaannya? Itu kan kalau yang jelas-jelas dia menyembelih untuk selain Allah, untuk taqarrub kepada selain Allah. Bagaimana kalau dia menyembelih atau memberikan sesajian itu untuk ya taqarrub kepada Allah, dengan maksud dia Allah itu akan mencegah dari dirinya kejahatan, keburukan jin. Maka jawaban para ulama, fa inna hadza laisa dzabhan li ghairillah. Ya, kalau itu diniatkan bukan untuk ibadah, bukan untuk mengagungkan jin, setan yang diberikan persembahan itu,
maka tidak haram makanannya. Ya, tidak haram. Tetapi ya di sini diberikan penjelasan. Sebab apa dia tidak haram? Bukan sembelihan untuk selain Allah dan bukan perbuatan kufur yang mengeluarkan seorang dari agama, tetapi dia adalah masuk kategori jenis syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Kayak riak. Kita sholat ada riaknya, pengen dilihat orang, dipuji orang. Kita puasa pengen dilihat, dipuji orang. Kita baca Quran pengen dilihat, dipuji orang. Itu syirik juga, tapi kecil. Bukan syirik akbar, kita sujud ke salib, kita sujud ke pohon. Ya, ada pohon, ada puun. Ya, puun kata orang Bekasi. Atau sujud ke matahari, sujud ke dewa-dewa, berhala-berhala. Ya, nah itu syirik akbar. Itu yang mengeluarkan orang dari agama Islam, dia murtad. Seperti tadi, menyembelih untuk selain Allah, niatnya jelas untuk sembelihan itu, makanan itu untuk selain Allah, takarrub kepada selain Allah, ya, untuk mengagungkan makhluk yang diberikan persembahan itu atau untuk beribadah kepadanya, itu jelas syirik akbar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu keluar dari Islam, murtad. Tapi gimana Pak Ustadz kalau ada yang agak saru nih, ya, dia maksudnya adalah menyembelih itu atau memberikan persembahan itu adalah takarrub kepada Allah, takarrub kepada Allah. Niatnya potong ayam, potong bebek, potong kambing untuk takarrub kepada Allah. Tujuannya untuk apa? Biqasdi ayyadfa'anhu syarral jin, untuk supaya Allah menjauhkan dari dia kejahatan jin. Karena itu mungkin dia dibisik-bisikin, ini kalau nggak kasih persembahan, ente bakal diganggu sama jin, ente bakal diiniin, bakal diapa-apain. Nah, ente sembelihlah untuk Allah, takarrub kepada Allah, tapi niatnya untuk apa? Mencegah supaya jin tidak menyakiti dirinya. Bagaimana itu? Itu masuknya kategori jenisnya syirik kecil, kayak model riya. Ya, sholat kita bisa jadi diterima, tapi ada cacatnya. Karena apa? Riya. Sama, menyembelih, nyebut nama Allah, buat takarrub kepada Allah, tapi dia niatkan untuk mencegah perbuatan jin. Nah, itu ada masuk di situ. Ya, bisa jadi diterima oleh Allah, tetapi di situ apa? Ada dia melakukan sesuatu, ja'ala sababan ma laisa bisabab. Dia menjadikan satu sebab yang sebenarnya bukan itu penyebabnya. Sebab apa? Allah bisa dan berkuasa mencegah bencana, tolak bala, tanpa harus kita menyembelih apapun. Paham ya? Nah, bisa. Karena Allah tidak menjadikan sembelihan itu sebagai sebab untuk mengusir jin. Ya, maka dengan perbuatan itu hakiman ala hadza dzabi bi annahu sababun lidaf'il jinni anhu wa hadza lam yarid bihi syar'un fayajibu ijtinabuhu. Maka di sini sebaiknya dihindari supaya nggak bercampur-campur. Maka lebih baik niatnya kita adalah murni takarrub kepada Allah, niatnya murni sedekah untuk fakir miskin, agar apa? Dengan harapan Allah menolak dan mencegah segala bencana. Nah itu, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka surat Al-Jin ini sangat penting untuk kita ketahui, ya. Baca di rumah, ya. Kita renungi, tadaburi ayat-ayatnya. Jin aja mendengarkan bacaan lantunan ayat Al-Quran itu mengagumkan. Dia kemudian langsung beriman kepada Allah. Fa'amanna bih, kami beriman kepada Allah, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan satu apapun. Itu jin. Udah bertekad, ya. Jangan ente goda lagi jin itu. Ini kadang-kadang jin jadi tersesat karena manusia juga.
bukan jin yang menyesatkan manusia. Mohon maaf, ada model jin tadinya udah, ya kita nggak bakal syirik lagi sama Allah. Tapi karena godaan manusia ini, kasih sesajen, kasih sembelihan, ya kasih ini syarat itu macam-macam, akhirnya jin tergoda juga. Jadi ente dosa double, ente tersesat dosa, ente menyesatkan jin dosa. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan kita goda-goda orang, apalagi jin yang udah baik, yang udah Islam, jangan digoda-goda lagi sama ente. Ya, jadi syirik dia nanti. Nauzubillah min dzalik. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ayo kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an la taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinn fazaduhum rahaqa wa annahum zannu kama zanantum an lan yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at arasan shadidan wa suhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Sampai ayat 9 baca, renungi baik-baik. Karena jin sebelum ini mereka mengatakan, sungguh kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, ayat 8. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api atau bola-bola api. Di dalam ayat yang lain, di surat yang lain, la yasma'una illa man, di situ fa'atba'ahu shihabun thaqib. Ya. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabu wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Itu surat As-Saffat. Ya, mereka tidak bisa lagi mendengar mencuri-curi dari langit berita gaib. Ya, mereka akan dikejar. Kalau mau mendekat dikit, maka dikejar oleh bola-bola api, dilempari oleh para malaikat, diusir. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, maka itu setelah turunnya surat Al-Jin ini kepada Nabi SAW, mereka lalu lantas beriman, bertobat dari perbuatannya yang biasa mencuri-curi pendengaran dari langit, dan mereka bertekad untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah. Maka itu mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak lagi mengikuti jejak-jejak setan, jin, iblis yang mengajak kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan di sini surat Al-Jin adalah untuk keyakinan kita umat Islam, bukan kita mengintervensi ajaran umat agama lain. Ya, maka kalau ada yang melaporkan dari umat agama lain tindakan kemarin itu salah alamat. Ya, karena tidak sedang menista atau menghina, melecehkan sesembahan atau praktek ibadah umat agama lain. Ini persoalan internal umat Islam. Makanya semuanya diminta untuk apa? Diminta untuk bijak, diminta untuk arif, ya, diminta untuk lebih berhati-hati, perlu diedukasi, perlu dibina, perlu dinasehati.
baik yang memberikan sesajen maupun yang melempar. Boleh nggak melempar? Kalau kagak ketahuan. Lalu posting videonya, nggak usah lah, bikin masalah nanti, gaduh. Ya sekarang apa sih jika yang dilaporin? Semua dilaporin bos. Ya makanya salah dikit cari-cari ente. Ya jangan, cukup foto aja, foto ya itu benda tuh barang, lalu tulis, jangan begini, jangan contoh yang model begini. Nah habis itu foto aja, lo mau tendang kayak mau lempar bodo amat. Ya. Asal jangan diunggah-unggah, karena itu masuk ranah yang kita nggak tahu apakah ini delik atau pidana atau macam-macam. Wallahu a'lam. Maka itu dua-duanya harus kita berikan nasihat, berikan bimbingan ya kepada yang memberikan sesaji, juga kita harus berikan pendekatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar supaya mereka kembali ke jalan yang hak, jangan mencampur antara yang hak dengan yang batil, insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan